3, 2, 1, and Close the door. Agak susah ini, agak susah ya. Tutup saya itu pintu. Capila ada itu. Capila. Oh, itu Capila dia ambil tagline-nya. Iya, ini itu. Oh, baru saya tahu. Pas ku dengar itu, tutup saya itu pintu. Nah, Close the door. close the door. Oh, anu kita aneh. Tutup pintu Sama sih, logatnya beda. Logatnya itu. Tutup pintu Tutup pintu. Tapi sebenarnya harusnya kau yang bertanya, apa sebenarnya alasanmu bikin begini? Iya, nanti sebentar saya bertanya. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Selamat datang, Selamat datang di podcast Sagejai. Sagejai. Oi, cari apa kakak lah, Rong. Sageja itu ngantu dibuntu lu. Ini aja kopi kah? Nih ya, Gas. Tiri ki kopi ya. tiri kinai. Tapi sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini, mau bertanya nih Kang. Besar mah kok di stand up, lumayan ya lah. Masuk job stand up tuh. Alhamdulillah lumayan. Instagram centang biru pasti rate-nya lumayan juga toh. Alhamdulillah lumayan. Apalagi nih bikin ini, kenapa begini lagi? Apa ngasih nih lampu, poster, melek lampunya kamera roh memang ini satu. Karena bilang senior kata, bagaimana caranya pengeluaran tahun ini, tahun depan bisa nu putar. Oh. Karena kalau nu pakai belanja salah, Dapat putar. tidak ditauki job nu Iya. ke depannya bakalan masih kayak sekarang atau bisa lebih. Iya. Tidak ditauki. Sama ini untuk jangka panjang Iya sebenarnya. dan bukan barang-barang basi toh. Iya. Karena biar 1 tahun ke depan masih bisa nonton. Saya nonton dan masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai juga ini alatnya. Biar apa dibikin ini nih? Biar apa Biar dibikin? bukan cuma YouTube. Bukan cuma YouTube. Cuma ini nih yang di belakang dulu mau buat. Ini Arif Brata. Arif Brata, kenapa saya pasang fotonya Arif Brata? Ah. Karena gara-gara Arif Brata saya bisa di Jakarta. Oh, gara-gara Arif Brata. Kenapa bisa? Karena saya tinggal di rumahnya. Tinggal kau dulu di rumahnya. Tinggal di rumahnya 1 bulan. Waktu Itu hari lolos ke suci. Liga Komunitas. Oh iya. Pulang dari situ, dari si LKS, nah bilang tinggal mau kau dulu 1 bulan. Oke. Carikan kau pekerjaan. Jadi selama tinggal ke 1 bulan di rumah, nah, betul-betul nak cari pekerjaan. Nah telepon ke RW. Itu pengen sekali tuh. Nah telepon ke RW toh bilang, halo kok, lagi sibuk tidak? Dan santerip, kau mau tukang enggak? Dia pakai nada khasnya, kamu mau tukang enggak? Iya. Bilang, apaan sih Rip? Tidak ada yang mau direnov. Bilang, tapi kok jago orang ini, perutnya bisa goyang-goyang. Sudah, Ali buka bajumu cepat sekarang kalau kau mau kerja. Jadi kusung pakai godok baju, kusung ke bajumu. Itu video call. Video call. Gue pakai mana? Apa yang akan aku hearing? Udah Arif, matiin. Bilang, Alwi tidak mau. Jadi ajar itu bukan lagi sih. Oh, oke. Itu alasan kenapa Arif Brata, karena gara-gara Arif Brata saya kenal sama Ko Erwin. Itu yang bikin saya bisa tinggal di Jakarta stay. Oke, sebentar kayak mau bertanya begitu, bagaimana proses bekerja sama Ko Erwin? Kan ya pernah Milano bahas di klien toh. Tapi mungkin ada yang belum. Yusuf Kalla. Dia juga yang bikin. Karena saya dari Pangkep ke bandara naik mobil Toyota. Oh, itu. Toyota Kalla. Toyota. Kayaknya di Makassar gitu deh, Kalla Toyota. Di sini enggak toh? Iya, di sini enggak. Di sini Kalla Toyota. Jadi di Makassar itu atau di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan kayaknya Yusuf Kalla Tom punya anu natondi ya. Toyota. Raja Natong. Yusuf Kalla punya Toyota. Tidak ada lain pertanyaan, Kang. Ini itu siapa ini? Nu kenal ini? Ini yang bikin kau ke Jakarta. Tidak aku kenal kita, tapi ini olahragaku pas sementara jatuh-jatuhnya. Sementara hancurnya kehidupanku. Takro yang bikin saya bangkit. Oh, patakro. Boleh salto. Tapi ini kan raga. Tapi kan bolanya mirip-mirip sih. Iya sih. Oh, itulah kenapa kau pilih itu. Iya. Jadi inilah semua motivasiku dibawa ini yang bikin kau sampai di titik ini. Sudah aja berat aja sih. Yusuf Kalla sama raga tidak ada hubungannya. Terlalu memaksakan. Itu di atas B.J. Habibie dan Sultan Hasanuddin. Oh, ini berarti pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal. Iya. Jadi kenapa Pak Habibie? Karena cintanya itu cuma untuk 1 orang.
Ainun. Ainun. Saya panutan saya itu Pak Habibie. Cintamu cuma untuk satu orang ya? Untuk satu orang. Oke. Sultan Hasanuddin karena saya bandara. Oh, karena kau suka Bandara Sultan Hasanuddin. Orang kalau mau ke sini lewat bandara. Oh, iya sih. Jadi memang gara-gara dia bisa di Iya. sini. Kau tahu kenapa Andi Ramang? Andi Ramang. Karena iparku istrina Kacia tinggal di Jalan Andi Ramang. Sengkol. Tidak ada hubungan sama ini orang berarti. Tapi itu cerita-ceritanya dia Andi Ramang. Nggak tahu. Yang kalau dia menendang, Iya. Biar dari tendangan sudut. iya, gol ki. Sama kalau Natahi kipernya muntah darah. Itu saya pernah mendengar. Masa? Iya, jadi mana pun Ibu Fong, mana pun Jadi Casillas. yang ku tahu ke saya, yang dulu Beng, skornya 1-1. Indonesia lawan apa Beng itu? Cuma ditarik ke celana anak dan Ramang. Sampai itu mentompi cara biar bisa hentikan ini orang karena meliuk-liuk memang. Meliuk memang. Itu cerita-ceritanya yang ku tahu. Nggak ada anunya nih. Nggak ada di berita itu nih. Tidak ada di berita. Itu yang kayak banyak ternyata orang tidak tahu Ki. Dan Ramang. Pemain timnas. Iya. Timnas. Sangkatnya sama Gonzales. Jauh itu. Tahun saja dia meninggal 1987. Tapi katanya itu Andi Ramang Pak Beca ini. Iya, Pak Beca. Iya, bilang Beng orang dulu Pak Beca. Toh. Tapi nggak tahu Ki, kenapa bisa jadi pemain bola? Nah, yang lewat-lewat ya karena kakinya memang kuat Ki. Oke. Sama yang ku dapat ceritanya, tidak tahu benar atau tidak, dia pernah mimpi dikasih makan bulan. Pernah udah dengar itu? Kenapa lu mau ketawa? Tidak di Makanya bulan mereka. Tidak, tapi kan itu cerita dari dulu. Iya, mitosnya Bilang dulu di. Makanya bem bulan, tidak tahu betul atau tidak. Saya dulu yang ku dapat, tapi sementara pemain berbicara, ada bola keluar, tendangi, masuk ke stadion, gol Ki. Betul lah, itu saya ku dengar. Tidak bisa gol Ki Beng. Nah itu dikasih masuknya katanya jadi jari yang gol. Pahlawan. Ini yang kita ketawa itu cerita-ceritanya. Iya. Cerita-cerita orang yang bumbu-bumbui atau kurang-kurangi. Iya. Itu yang kita tidak tahu. Pahlawan. Pengalaman pertama dan terakhir nonton PSM karena trauma ya. Pulangnya itu hari ricuy. Ricuy. Pulangnya itu geber-geber ke orang. Ya, geber-geber di. Apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Inggris kasar pememuang. Kenapa udah dilupa ini? Iya, pememuang ini depan kantor Brimob. Lewat itu. Ngata-ngata lah. Ngata-ngatain juga ini dan ditarai Ki. Dikasih pantat, ditarai begini ya. Ditarai langsung Ki. Ini di sini pada ruangan. Nah ini sementara di situ dia kumpul. Datang ini polisi Brimob yang sudah di stadion. Lebih mengatasi kericuan apa kejuaraan. Mengaman kayak. Sementara emosinya asing ini sama supporter polisi ya Brimob kah sampai di markas nama cinik ya anjoy. Ditundul lagi. Jadi itu ada yang paling lucu karena jongkok begini Ki. Baris kita jalan jongkok. Jalan jongkok tiba-tiba di belakang pada tik gigi matung. Gigi palsu udah matung. Baru itu kode orang enggak ada kode gigi Pak. Amat nih gigi ndak. Mati dia tek apa nih? Kode gigi Pak baru pasang lagi. Tidak jadi jika pengen dibahas kalau terus ke Jakarta. Yaudah. Tapi ada lanjutan nanti lihat saya. Soal gigi. Setiap ada ujungnya ada lagi lanjut. Jadi bapakku itu kodong tidak ada giginya. Gigi semua. Yang di depan. Jadi dia tuh pasangnya gigi palsu. Nah, dia lucu nah. Ngandre ki karaka. Ini sayang karaka. Si kuyu tapi njori pangempang. Oh, oke. Karaka kutanya karena. Oke. Bugis sih. Kalau Bugis nah karaka namanya. Baru lagi sipak nanjong ngandre ya. Lagi pakai lemo. Oh iya. Sipak nanjong. Kawan ngandre. Dia lagi. Giginya. Gigi palsu. Dia lagi. Panik dong. Mati nih ya.
Tegi gigiku, Nah. tegi siku. Dia cari giginya, mana gigiku? Karena biasanya kan makan nih, Jatuh. tidak nah simpannya di sini, Oh. baru makan. Ini saking semangat anak makan itu kepiting ah. Rencana mau nacicip, karena dari mat tangkap tuh. Mau nacicip, si Pak di. Yang kau bagi gitu. Tegi gigiku kowe. Mana gigiku di sini? dicari itu. Di mana kata di simpang. Di situ kapan depan waktu tak merokok. Diboya medal lekang, diboya dari tempat sampai ya. Tidak digapai. Satu-satunya ini nutelangi. Nah, iyo kapan jadi selama berak Indo dong. Tidak pernah di close. Ya. Di lantai tak ciri kamarnya. Empat nasirang. Tenapi. 2 hari baru keluar. Berarti pas nak keluar tuh orang lunak. Dia batin nasika. Nggak pernah pakai boy. Ya. Ada sungguh. Karena mahal ki. Lumayan kalau gigi palsu pasti mahal. Lumayan karena gigi palsu yang betul-betul bagus kak. Itu pun dia gratis. Oh. Gara-gara pernah kerja rumah dokter. Oh. Tidak tahu gratis atau bayar berapa begitu. Pokoknya murah dia dapat. Karena gigi palsu itu harus disesuaikan sama bentuknya. Iya. Dia pasti. Jadi kalau nak pakai itu kayak bilang bukan pakai gigi palsu. Jadi itu tetangga ya tidak nak tahu kayak bilang pakai ya. Tena gigi. Iya. Beli. Nggak tahu nih deh. Nggak tahu deh. Ditahu deh rahasianya tetangga-tetangganya Alwi. Nggak tahu deh bapaknya ternyata ompong. Oke. Sebelum kita lanjut obrolan yang sangat meriah. Sangat penting. Penting sekali nih, kalian harus tahu memang siklus hidupnya Alwi Shihab. Karena bisa ada ini semua perjuangannya. Padahal awalnya kita membahas culture shock. Tapi sebelum itu kita ke segmen Pacarita. Pacarita. Kita masuk lagi di segmen Pacarita. Kalau saya cerita-cerita kodiangku kebanyakan tukang beca. Tukang beca. Ada satu karung saya cerita kodiangku soal tukang beca. Satu karung. Jadi Mas panjang ini episode. Masih panjang. Ini 2 cerita sebenarnya. Cuma aku kasih gabung ya. Oke. Kombinasi. Ada tukang beca. Lurangnya ini biduang. Lurangnya biduang toh. Nah, sementara nalurang ini biduang ini tukang beca kah? Nah intip dari belakang ini belahan nah. Nah gombal mina bilang beribu-ribu bintang di langit hanya ada yang kupandang. Beribu-ribu bidadari turun dari kayangan hanya ada yang kusayang. Dibalas sama biduan nah. Sekuning-kuning mentega di pasar pas sekuning gigi dayang. Tersinggung tukang beca kata tak kusangka tak kuduga adik menghina dai terpaksa ku tongkang. Satu cerita sebenarnya itu cuma saya mau kombinasi. Bagus sama. Sementara sudah yang tongkang tuh minta maaf ki biduang bilang oh tidak bisa dikasih begini tukang beca harus di kompori. Jadi sementara naik di becana tiba-tiba dilambungi sama Ninja Double R. Ninja RR nakal lambung. Ninja RR. Kenapa itu biduang bilang, "Ida yang masa nakal lagi sama motor Ninja?" Oke. Tak kompai tukang beca kah. Nagoyang itu terus sepedana, nagoyang. Set nagoyang. Jadi ini posisinya, ini motor Ninja ya toh. Motor Ninja ya, ini tukang beca kah. Begini nih. Nagajarki. Nagoyangin. Mendekati dia bisa ini. Apa itu? Kaget biduang atau apa lampu dai. Nah, periksa bang kanan tidak. Bang kiri tidak. Bang belakang aman. Bilang apa paeng? Periksa betisi lampu. Betisnya yang meledak. Betisnya kawan. Ninja dengan Honda kayak. Double R lagi. Double R. Kalau Ninja RG masih oke lah. Masih bisa ya. Double R. Udah sampai hampir dia lambung. Bagaimana tidak meledak? Baru itu satu keluar cerita tukang becak. Baru masih ada satu karung. Masih panjang episode ini. Tahan Tahan dulu. Saya ada
cerita atau kalau cerita-cerita kalau bukan tiga negara orang cacat. Jadi ada ibuku dan ibuta. Labuku sih yang Labuta. Labuku dan labuta. Ergen yang rekaluku. Kenapa? Karena sambaran tuh mau makan. aduh malah kau main. Ergen yang rekaluku. Mau makan karena toh. Bagi tugas lah mereka. Ibuta yang menghitung, ibuku yang memanjat. Ibuta yang menghitung. Menghitung kok. Pokoknya kalau ada yang bunyi itu hitung, nah itu hitung. Naiklah si buku. Masalahnya buku kok udah nampak naik. Iya, masalah buku kok udah ngambil komodo. Naiklah si buku. Mateng. Bang. 1. Bang. 2. Bu. 3. Ibu kamat itu asak rapi jo ibu. Dah kata ibu. Oh buku naung kau ni pamalak. Oh begitu kau yang udah dapat. Begitu saya udah dapat. Nah kalau di kampungku Jati Labuku baru langsung di Nasambar Situn Rumpi. Oh karena jauh, karena banyak itu. Situn Rumpi. Pokoknya di Pakamal jadi amat tinggi buku. Oh buku nangkor di Pakamal lagi. Pakamal lagi di Pakamal. Pakamal lagi. Ada tong itu sama-sama begitu yang kalau ada punya anak. Ada kurasa cerita Korea begitu. Kalau ada punya anak, kode kok. Cuma gue lupa juga. Iya, pokoknya ada itu. Ya. Itu cerita pacarita hari ini. Kalau mau nonton terus. Nonton terus. Sama kalau misalnya ada rekomendasi cerita-cerita lucumu DM saja. Iya, kalau ada cerita-cerita lucu kodianmu, mau itu seks tapi tidak terlalu seks. Iya. Sama jangan agama. Iya. Kirim saja dulu nanti kita filter toh. Iya, nanti kita filter. Kirim ke DM ke lu ya teman saya. Iya. Bagus kalau ramean DM. Jadi bisa dalam satu segmen 7 cerita. Cerita saja dibahas. Itu mau dibedah tuh. Kenapa bisa? Kenapa bisa lucu ini? Kenapa bisa lucu? Oh, ada ini teknik ini pakai, ada teknik ini pakai. Kayak itu yang Pakamala. Sebenarnya tahu di ujungnya toh. Saya tahu di ujungnya. Jati Labuku. Sebenarnya ada juga versi yang di Pakamala. Kalau Korean. Apa kalau tersokno secara kegiatan? Apa saya kalau tersebut secara kegiatan sebenarnya sama juga kampungan. Sama juga kampungan karena kan saya kerja sama Bintang Emon. Bintang Emon ini selain ketemu sama orang-orang anak-anak stand up, ketemu sama artis-artis besar. Ya. Artis besar. Najwa Shihab, Novel Baswedan. Yang tidak ku tahu itu adalah kalau sama komika kan bisa nyeletuk juga. Apalagi sama misalnya ketemu sama Ate, sama Brata, sama kok biasa nyeletuk dia juga. Begitu. Masuk jadi dia obrolan. Ini Najwa Shihab. Nyeletuk kan juga. Bukan Alwi Shihab ini. Bukan. Najwa Shihab. Yang Shihabnya asli. Iya, Najwa Shihab asli. Najwa Shihab. Pokoknya sebenarnya nyeletukan ini ketemu banana. Terus ini sama siapa? Sama ininya ya, sama timnya. Aku jawab, harusnya kan Bintang yang menjawab. Saya jawab, bah yang keluar kawan. Karena mikir, sumpah ternyata dia tahu gitu. Keluar, kaget dia. Karena kita itu tinggal di Jakarta. Kalau mau cerita diputar dulu di sini. Jadi ada tuh delay tuh beberapa detik. Iya. Delay. Iya, iya bang. Biasa sering keceplosan. Iya. Sering keceplosan. Iya. Delay. Sama anunya. Nah, itu. Anunya. Iya. Anumu. Gitu. Sama kalau baru pulang dari Makassar, terus ke sini lagi agak berat. Memang kayak kembali lagi ke pengaturan awal. Sama pertama ke Makassar, seringnya ikut keceplosan itu logat-logat ke sedikit. Jam aku begitu, biasa aja mau kok.
Sering pernah ya ke Makassar, kafe. Kayaknya nggak tahu kayak ini orang bilang di Jakarta Makassar Tatar tuh. Dia bilang, ini kopinya ini berapaan? Berapaan? Langsung ngelesinis kak. Berapaan? Sama ini ada culture shock lagi di Jakarta saya. Menurutku lucu sekali. Jadi itu hari mau pergi nonton sama anak-anak komunitas. Cuma itu hari banyak yang tidak bisa, jadi berdua aja pergi. Berdua pergi. Janji sama dong. Bilang kau beli tiket, saya tentukan karena junior ke dia. Oh oke. Junior ke dia. Dan tidak mungkin melawannya dong. Bilang kau beli tiket, saya beli minum. Bilang tidak bakalan mahal gitu minum. Tidak bakalan mahal. Dan tidak bakalan terlihat kampungan ya, karena di Makassar sering nonton. Sering juga nonton. Cuma yang ku lupa tidak pernah belanja. Tidak pernah belanja. Jadi pergi main jo, bilang pergi mau antri tiket. Saya pak ini. Mau ko juga lapok kah? Mau ko popcorn kah? Bilang iyo, satu mau saya. Jadi antri mak. Telponnya bilang nyam mau saya leciti Milo dinosaurus. Bilang nah politik kakak ini orang mau yang kuliah ki hargana jo Milo dinosaurus toh yang mahal kah? Yang mahal kah? 35 atau 48 itu hari. Nah bilang dia apa bayar ki karena tidak mau minum teh cola, tidak mau Milo dinosaurus. Baru bilang mak kak popcornnya 2. Dia bilang size-nya mau yang apa? Yang small, medium, atau large? Aku bilang ini pas C-nya. Saya bilang pedisnya. Kenapa pedisnya? Saya kira yang pedisnya, level pedisnya. Baru ini temanku pecinta pedis. Jadi aku bilang large 2. Kok kira itu large pedis sekali ya? Amal itu mak Milo dinosaurus. Yang large itu. Tidak aku tahu sumpah. Di Makassar tidak pernah beli beli laptop, tidak pernah. Sampai total berapa mbak? Total 320. Kalau bilang sama. Nah, jelap ya. Baru buka nggak di bioskop Jakbar, Jaksel. Di Jaksel. Lupa ya apa namanya itu. Dan tinggal memang hargana. Pulang nggak dari apa kayak itu. Yang janji yang baru dia aja bisa. Mau kan nonton Exuma. Oke. Mau kan nonton Exuma. Total 320. Langsung nonton bilang Allahu Akbar. Langsung nonton refleks. Langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung MBK kusem ya, MBK Akbar Darul ini aja kak MBK. Scan set. Pera miru ember. Puluh sih. Lars. Tenan gue bangun mereka. Pera miru ember. Bate nama kala. Tolol. Apa ini sih kamu? Jadi sementara menunggu ki untuk masuk, Alum bayar musik. Pokoknya masuk ki harus sisa 1. Astaga. Baru pas masuk, dia ada 1,5. Saya ada 1,5. Antama mak. Tolong di. Baru percaya kalau tukang betulang. Saya baru percaya kalau kau tukang betulang bang. Jadi baru saya tidak terlalu suka kak yang drama-drama begitu. Maksudnya? Action tapi yang film Exuma kan ada actionnya juga. Tidak nonton nggak? Rokok dari pengalaman kan aslinya. Kakelin mas seru asal Jadi selesai film ke 1,5 jam, masih ada setengah di luar ke habis lagi. Habis kayak minum. Belum pergi dulu minum. Saya bilang jam mau kau. Lama sih minuman. Jam mau kau saya pak. Tanpa Tanran dan Jakarta. Nih singi irit kah?
di luar ki beli. Di luar kebel karena mahal sih. Karena mahal ki di dalam, mineral dia beli. Saya bilang di mana kau beli? Di depan, dekat jadi situ parkiran. Dia beli 6.000 satu botol. Kok lah. Coba tahu saya, karena takut ke saya beli tiket. Takut kan tidak ku tahu ki. Kukira pernah juga nonton. Nah masalahnya, takut kak beda sistem nah. Oh, Kayak tunjuk ini, Iya. tunjuk tempatnya, pembayaran. Tidak ku tahu ki. Jadi kau mau beli tiket. Karena aku pikir pokoknya paling 20, 30 di Makassar. iya. Di sini la ilaha illallah 80 kapan Hanjo satu. Karena memang yang popcorn di Makassar itu, oh bukan yang dibeli. Ada itu kan ada tuh tiap mau nonton mau mulai film, ada tuh Ada di popcorn depan. masuk tuh. Iya. Saya biasa itu juga beli. Oh. Itu murah 15 sama mie Coca-Cola. Oh, saya tidak. Yang dikasih yang antri. Iya, Baru refleks lu Allah Akbar. Allah Akbar. 320 atau 230 itu hari. Nah kan juga kalau kasih, tidak kepat tolo-tolo gitu kan? Kau gitu. Kau yang mempertolongkan diri sendiri. Bukan juga kepat tolo-tolo itu lah. Banyak saya Kak. Anu kok. Karena kampung sebegitu kampunganku. Ini apa? Hari berata. Nah ajak Kak makan pagi sore atau apa Njo? Pagi sore, Pokoknya masakan Padang. iya. Masakan Padang. Yang prasmanan yang bisa kau ambil kita. Iya, yang dibungkus plastik, yang dibungkus Pagi sore, plastik. Pagi sore pakai payung kubuah kan begitu juga. Pagi sore kayak dari sini makan. Jadi di depanku Berata, di sini Aldi Gunawan, sampingku Adi Surya. Nah itu ternyata piringnya di Paupang Betul. tengkurap gitu. Jadi nak balik nih semua piring. Nah saya fokus ke di makanan. Mana ya dulu aku ambak ini. Karena baru sangku pusing pilih makanan. Dulu kan pusing cari makan. Pusing pilih makanan. Baru sendok semua nasi saya terakhir. Nasi alwi. Ambil mie dari Kak Brata. Makasih Kak Brata. Paname cuma masih begini anu kue. Set ku boli. Ku sandro. Ngapa ndak tak balik? Tidak mau balik nih. Masih tahu pang. Masih pantan di pirang. Ada sih memang tempatnya itu di situ. Iya. Kecil ki. Tapi masalahnya ini piring nah bukan yang betul-betul opang begini, yang kayak datar, iya, yang bulat. tapi tak opang ya. Tidak naliap di Brata, tidak naliap di Aldi, tidak naliap di Surya. Jadi kuali kue tepat nasi kah tepat ngamen. Ampakku demi Aldi Gunawan. Meledak lawannya Brata. Satu restoran. Sorry Kak Brata. Panai pemotor ya. Bilang, Alwi harus gitu ngabisin nasi karena sudah minum sentuh. Iya, aku habis. Pandangan aja Brata. Saya Nadi tidak terekam kita di ulang Kak Brata. Jangan kok. Terus ini makanan. Satu jikapang, 2 jenis jikapang. Oh, tapi tidak ada anunya bilang. Oh, ternyata kalau diambil kini harus bertanggung jawab. Baru ku tahu di situ. Jadi sebelum aku robe, katanya sama Alwi, jangan kau asal robe, jangan kau coba semua, pastikan yang mau nu robe, nu habisi. Ya, oh dikasih tahu. Nah kasih tahu memang mak, kalau tidak enjuk kukai kasih, karena aduh kok kan, karena pasti kan sopa harus kasih sopa, gue suka kasih. Karena udah bukan kata ini di Bali masa tadi sungke yang masa sudah kita dibelikan baru nggak bisa. Untungnya dia kasih tahu dari awal. Karena tidak kusung ke mentoi gampang. Nah kita mentong nggak dari awal. Aku suka sekali di situ telur ikan. Telur ikan itu di mentongku. Apalah kepoeng masih ada yang begini. Dan yang paling kaya lah. Malah iya tuh nyobain kawan ngai. Sama ini lagi satu. Masih berhubungan sama Padang. Jadi itu hari bertanya Ki Arif Muhammad, mau bilang, kau ada komik Brata?
yang bisa jadi kesetku untuk konten. Bilang, ada nih Bang Arif, baru-baru dapat motor di situ kata. Ada nih Bang Arif, ini orangnya. Apa sini kami video kok yang ini, yang ada tuh kontennya dulu yang viral kayak yang gulung kabel. Oh iya. Ya wah cocok nih, mukanya kasihan. Cocok nih. Baru natanya berata, Alwi lusa itu mau ngajak ketemu Arif Muhammad, semoga cocok parah. Biar bisa stay di sini. Nah, siap Kak berata. Jadi sebelum hari H, misal hari Selasa janjian. Oh ini berarti sebelum lu ke Koh. Sebelum ke Koh, masih tinggal di rumah yang 1 bulan itu. Iya. Misal hari Selasa ketemu, hari Senin pergi ya cukur barber. Oke. 45.000 bayar. Aku bilang mau ketemu Armu ini. Iya. Harus kantongi baju. Harus ke press, harus ke ini. Cukur mak. Nampak nasa rekomen apa tuh? Besok nah. Aku jangan kayak mentung baju-baju mentung ya nungku. Kayak mau ketemu Armu nih. Jadi maghrib itu hari di jalan naik mobil. Standby mentong nggak fresh care supaya tidak pusing nggak, jadi tidak kelihatan stres kak pas keluar. Minum antimo, keluar masuk di payaku buah, duduk nih Arif Muhammad di sampingku. Aku tak nanya, Rip mana yang itu yang kuli itu? Itu bang di sampingmu. Lah rapi. Gak jadi deh. Perkara cukur ya. Salah nak kalian cukur. Itu cukur paling menyesal. Cukur paling menyesal. Beli. Karena dia sukanya sama kau karena kulit tukang cuma lah. Pas tiba-tiba ketemu rapi. Hari itu hari kan betul-betul yang di berata ya di kamera jo usaman. Lemah. Itu dia suka. Bilang tidak cocok jadi keset kalau rapi. Nampak baru ternyata tidak natanya kibrata di situ. Kok kira saya bercanda gitu ya? Ya udah deh nggak jadi rapi. Pulang pakai. Baru natanya kibrata. Bilang rapi orangnya nggak jadi Rip. Terus salam juga kalian. Kenapa toh aku pergi cukur? Itulah bersih-bersih yang paling kau sesali. Yang paling saya sesali. Makanya Jo, sekarang cukur kayak yang 20.000 aja. Ada di samping sini. Madura 20.000. Sama juga kayaknya deh. Kalau dari segi model memang beda ya. Cuman ujung-ujungnya sama sih. Kak tumbuh lagi. Sini gerong kanan kapan? Sudah 1 jam lebih merekap kita. Masih merekap sih. Masih. Oke. Closing nih. Atau masih ada mau kalau tersebut kita. Tunggu dulu Kak. Oke. Lupa dulu. Action. Jadi sudah 1 jam ini cerita-cerita culture shock. Itu culture shocknya memang lebih banyak ya. Saya kayaknya tidak terlalu banyak. Karena kau tinggal di Makassar. Bukan juga di Makassar, tapi karena sebelum kerja di Bintang itu kerja kan memang di Gojek. Nah di Gojek itu banyak memang hal-hal yang di sini juga jadi maksudnya modernisasi kurasa juga di Gojek. Saya memang banyak kerja aku. Misal kau kerja di Gojek, betul-betul Gojeknya kau kerja. Nah saya kerja di Pertamina yang bagian lapangan. Yang bagian lapangannya. Advertising bagian lapangan. Iya, saya di lapangan juga. Cuma yang menulis. Oh, saya tidak. Itu yang bikin ini. Sama saya tinggal di Pangkep yang bukan pedalaman, tapi teman bergaulku. Saking kayak pedalaman. Sama juga, saya juga begitu. Ada juga beberapa culture shock di sini. McD. Baru gue kata tapi habis ini. McD sama mobil. Waktu itu tidak ada pin driver Bintang. Saya kan tidak tahu bawa mobil. Ya. Baru lagi ada acaranya mau ditemani sama saya. Jangan nggak bisa ke waktu itu manajernya. Saya temani. Di samping aja, cocok nih, di samping aja. Tapi tidur Kak. Itu juga etika itu. Iya. Karena naik mobil tidur Kak, dari pokoknya tidak baru berangkat karena tidak sampai 30 menit tak duduk Kak. Susah aku tahan
admin bro, tiba-tiba kan udah sampai balik kalau tuh kena sopir kuku dong itu tidak enak tidak enak itu tidur kan malah di McD di Makassar ya memang tapi tidak pernah ya pesan di McD kan ada tujuannya. Saya pernah ya juga. baru biasa itu bisa langsung pesan kan, kalaupun sama ke McD atau KFC sama pasti cewek. Jadi biasa dia yang pesan, saya cari kursi kan, kita tuh jauh ke bagian cari kursi nih. Kalaupun misalnya butuh membayar, ya paling dia judul bayar ditanya berapa, cari kursi. Nah, kan kita di sini paling rawan di antara tim bos kan Henry ini bintang bos sama manajer atasanku. Oh, di Makassar ini? Enggak, di Jakarta. Ya. Maksudnya selama di Makassar aku sering jago. Sering ya, tapi cewekku yang pas sampai sini, sehingga waktu itu makan di McD atau KFC. Dia yang ini tidak mungkin dia yang pilih-pilih. Ya. Tidak mungkin juga manajer yang nggak masih di atas pilih. Saya lah di situ berdiri ya. Karena kupikir ini di kepalaku, karena kupikir ada yang akan operator. Saya tidak tahu itu kalau ternyata otomatis. Maksudnya harus ditindis-tindis. Oh ya. Karena udah ada di depanku. Udah ada di depanku. Aku tunggu. Mas, mau pesan. Mau pesan. Sama lagi ya ceritaku. Sama begitu juga saya. Tetap panggil orang. Tidak, putus asa ya, tunggu orang. Itu hari ada jobku di Bogor. Jadi berdua sama anak komunitas yang sama, Idris. Jadi nak temani yang ngejob di Bogor, stand up. Pulang karena dengan rasa syukur, sekali-sekali deh Idris, McD. Kamu makan apa? Bilang aman Mas Alwi, saya juga pecel lele aman. Jangan kita McD. Waktu itu belum di boykot. Oh iya, belum memang iya. Belum ya. Masuk jam 12 malam. Oke. Jam 12 dan masih lumayan ramai di situ. Jadi si Pak Ruama. Timis-timis. Kau yang mana deh? Sosok tomat atau yang mana? Lebih dipilih. Bagaimana cara bayar ini? Ada ATM. Karena harus pergi sedikit. Baru saya tidak ada ATM-ku. Hilangnya ATM-ku. Bisa tidak GoPay di sini apa? Aku cari-cari. Maka panggil juga malu-malu. Ke kasir Maki. Jangan pilih sih. Ke kasir Mak. Hilangi semua yang dipersangka tadi. Gila. Oh sebenarnya bisa jadi bayar pakai GoPay toh? Bisa ya pakai GoPay. Tidak aku tahu bahkan sampai sekarang. Bisa GoPay, bisa. Oh. Kris bisa. Nah, Kris bisa, scan bisa. Maksudnya kau yang di scan. Nah tidak aku tahu apa dipencet sampai sekarang itu. Karena tidak pernah masuk lagi. Jo malak Kak, takut Kak. Saya. Itu Kak. Sudah 1 jam kita lebih menemani 100.000 penonton. 100.000, 85.000. 85 jika apa? Apa kalau sih harus teman-teman yang misalnya mau cerita-cerita lucu lagi, sudah tadi dengan itu dia. Iya, cerita lucu. Kalau misalnya mau bertanya apa lagi yang mau dibahas? Iya, apa yang bikin penasaran Ki? Saya sama kita berdua. Semoga ada yang penasaran. Semoga yang penasaran. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.